Silakan berdoa dulu. Doa. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yes. Ya, terima kasih alhamdulillah semuanya baik-baik dan semuanya juga bersemangat. Nah, anak-anak, lihat, ibu akan menampilkan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dalam melihat gambar tersebut. Coba ibu tanya, ini gambar apa? Saya boleh lagi? Nah, siapa yang punya handphone di rumah? Rata-rata semua juga punya handphone. Nah, kalau robot punya di rumah robot? Tidak. Nah, kenapa tidak punya robot kalau handphone punya? Nah, robot itu belum memiliki pasarannya. Dengan adanya handphone atau smartphone, ya, apakah kalian pernah mendengar kata AI? Siapa yang belum tahu apa AI itu? AI tempat apa? Tempat bertanya. Bagus, tempat bertanya. Nah, sekarang ibu akan apa? AI kita ganti, kata AI kita ganti dengan KA. KA itu kecerdasan artifisial. Pada kesempatan kali ini, kalian setelah kegiatan pembelajaran, kalian harus bisa mengartikan, mendefinisikan apa itu kecerdasan artifisial secara sederhana. Siap? Siap. Nah, sekarang ibu ada permainan manusia versus mesin. Kalian boleh dibuat kelompok. Apa membuat kelompok atau sudah begini sebarisan badannya? Ini kelompok satu, ini kelompok dua, ini kelompok tiga. Oke, sudah siap. Ada permainan. Sekarang ibu akan membagikan kartu. Di sini ada kartunya, ada yang bertuliskan lebih mudah oleh manusia dan lebih mudah oleh mesin. Nanti ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kalian boleh menjawab. Ya, nanti ada penjelasannya. Ibu bagikan yang dulu. Ini mau dipegangnya oleh sendiri atau oleh berdua-duanya? Dua. Ada yang pegang mesin, ada yang pegang manusia. Ini kalian ya lihat di tulisan ada yang lebih mudah bagi manusia dan lebih mudah bagi mesin. Apa? Nanti ada pertanyaan. Di mana ketika ada pertanyaan kalian harus jawab, misalkan lebih mudah manusia, kamu harus angkat kartunya lebih mudah manusia mana siapa? Ya. Kemudian kalau lebih mudah dikerjakan oleh mesin, kalian jawab dan langsung angkat. Paham? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Perhatikan. Untuk mengenali wajah manusia, ini lebih digunakan oleh mesin atau manusia? Manusia. Kenapa oleh manusia? Kenapa? Coba jawab, kenapa lebih mudah oleh manusia untuk mengenali wajah? Karena manusia tidak butuh program. Bagus. Berarti manusia tidak butuh program atau data. Sekarang menjawab pertanyaan lucu. Oleh mesin atau oleh manusia? Manusia. Kemudian mengangkat benda yang sangat berat oleh mesin atau manusia? Oleh mesin. Kenapa oleh mesin? Coba siapa yang mau jawab? Kenapa mengangkat beban yang sangat berat itu oleh mesin? Ya. Karena manusia terbatas. Iya, karena kemampuan manusia terbatas. Misalkan kalau kita mengangkat batu yang beratnya 1 ton, bisa tidak? Kalau mesin bisa tidak? Bisa. Langsung diangkat. Ya, langsung lagi. Menggambar hewan sesuai imajinasi, sesuai hayalan kita. Lebih mudah oleh mesin atau lebih mudah oleh manusia? Manusia. Kenapa lebih mudah oleh manusia? Manusia? Apa? Siapa yang mau jawab? Enggak. Karena manusia di dalam pikiran langsung bisa menuangkan ke dalam apa? Ke dalam kertas.
kertas. Karena pikiran manusia bisa langsung menuangkannya di dalam kertas. Ya. Kemudian menerjemahkan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lebih mudah dilakukan oleh manusia atau mesin? Kenapa bisa dilakukan lebih mudah dilakukan oleh mesin? Karena kita tidak tahu ya, karena mesin itu sudah diprogram untuk beberapa bahasa di dalam otaknya ya. Nah, sekarang kita berdiskusi bedanya manusia dengan mesin. Siapa yang mau menjawab? Apa sih bedanya manusia dengan mesin? Ya, Peh. Kalau manusia memiliki perasaan, ya. kalau mesin tidak mempunyai perasaan. Bagus, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Angga. Kalau manusia, Ya. Kalau manusia bisa merasakan langsung, kalau mesin hanya bisa membaca data, ya. Kalau manusia katanya bisa merasakan langsung, sedangkan mesin hanya bisa membaca data yang telah diberikan oleh manusia. Namun manusia nanti data, mesin mau bisa maca. Tepuk tangan buat Angga. Ya. Apa sih itu kecerdasan artifisial secara sederhana? Jadi ya kalian harus paham bahwa kecerdasan artifisial secara sederhana itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk belajar dan berpikir seperti manusia. Ya. Ingat, komputer atau mesin itu hanya bisa kecerdasan artifisial bukan pengganti manusia, tetapi hanya membantu. Ya. Di dalam kecerdasan artifisial itu mampu membuat mesin atau komputer yang cerdas. Seperti apa? Seperti tadi kan handphone. Itu mampu mengenali wajah. Kemudian bisa apa lagi? Bisa mendengar suara ketika kita membuat pertanyaan. Kalian mungkin di Google ya. Di Google suka carikan gambar Monas. Langsung berbeda, langsung ayam. Terus apa lagi? Seperti apa lagi? Mau menuliskan? Coba tolong pengertian dari rangka tubuh. Berbeda, langsung ayam. Betul. Itu kan kegunaan dari apa? Kecerdasan artifisial. Tetapi dalam menggunakan kecerdasan artifisial, kalian harus menggunakannya dengan bijak, ya, dengan hati-hati, dengan bijak. Di dalam KA ada prinsip pengguna KA. Di antaranya apa? Itu KA dibuat hanya untuk membantu manusia, bukan untuk menggantikan manusia. Sepintar-pintarnya KA, kalau tidak diberikan data oleh kita, tetap aja KA itu tidak ada apa-apanya. Anu pinternya siapa? Manusia. Ya, manusia. Kemudian KA tidak selalu benar. Kecerdasan artifisial yang kalian cari, materi yang kalian cari itu tidak selalu benar. Makanya harus digunakan dengan hati-hati. Apalagi prinsip pengguna KA itu data, ingat, data pribadi harus dijaga ketika kita menggunakan kecerdasan artifisial. Jangan data pribadi dimasukkan dengan tidak hati-hati. Ya. Nah, sebagai contoh KA, penggunaan atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Ibu mengasih contoh HP. Kalian rata-rata handphonenya itu sudah canggih-canggih ya. Tidak ada handphone yang nyit-nyit. Sekarang mah sudah Pak layar sentuh semuanya. Nah, contohnya penggunaan HP. Ketika kalian membuka layar, membuka kunci layar sakunaon.
Siapa yang sering menggunakan Google? Hah? Google selalu bisa cici katanya. Google kita bertanya, walaupun kita sudah tahu, misalkan sudah tahu jawabannya di dalam hati, dah karena kalian mah tidak percaya diri, nanyakan dari ke Google lebih afdol caranya. Itu contohnya ada handphone atau kamera, atau ponsel pintar, ada Google Assistant, kemudian ada lagi apa? Ada lagi yang dinamakan YouTube atau Spotify. Spotify itu buat apa? Ya, berarti kalian sudah menggunakannya ya, Spotify ya. Kan itu tahu untuk apa? Untuk menonton lagu. Kemudian ada untuk apa? Untuk penonton film itu apa? Netflix ya, YouTube bisa ada Netflix juga ya. Itu contoh penggunaan atau contoh-contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD tadi sesuai dengan kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Nah, ini silakan nanti silakan kalian berunding dengan kelompoknya. Bisa kamu meriung ya, diriung sana badai nyerat. Nah, dia kelompok 1 ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2 silakan bergabung. Nah, di sini si Pak yang kemarin ya. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Nah, perhatikan, kalian baca suruhannya. Pertanyaan ada di dalam apa? Di dalam kertas. Nanti setelah kalian berdiskusi, boleh kalian presentasikan hasil diskusinya. Silakan baca oleh perwakilan kelompoknya. Kerja kelompok sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, hasil diskusi di kerja kelompok kalian. Silakan untuk presentasi yang pertama kelompok 1, silakan ke depan yang akan membacakan hasil diskusinya. Silakan. Bukti baca supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja ke nomor 1. Apakah itu? Kami menjawab KA adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. 2. Alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menurutmu menggunakan kecerdasan artifisial. Kelompok kami menuliskan CCTV. Fungsi cerdasnya untuk mendeteksi orang yang tidak diinginkan masuk rumah. Kedua, GPS untuk memberikan informasi lokasi yang dituju. Nomor 3, bayangkan kamu memiliki robot cerdas di rumahmu. Ceritakan bagaimana robot itu membantumu sehari-hari. Seandainya saya mempunyai robot pembersih lantai, pekerjaan saya akan menjadi lebih ringan.
karena dia bisa membersihkan lantai sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa KA adalah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan bekerja seperti manusia. Tetapi ingat, KA itu bukan pengganti manusia, tetapi cuma membantu pekerjaan manusia. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Diakhiri dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.